Jadi tanpa berpanjang lebar saya ingin berikan floor ke Mbak Latifah, dia PhD student, katanya juga mendekati tahun 3 atau sudah di tahun 3? Sudah. Sudah di tahun 3. Sudah. Khusus hari ini kita minta beliau untuk memandu acara ini karena topiknya dekat sekali dengan beliau, karena ada psikologi, beliau adalah dosen psikologi di UI, beliau juga psikolog klinis. Jadi silakan Pak Anu. Terima kasih Mas Ian. Saya nggak usah berdiri ya, duduk aja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Ian, nama saya Latifah Hanum. Biasa dipanggil Hanum, jangan pernah berpikir memanggil saya Latifah karena saya nggak akan nengok. Saya dosen di kampus Pak Bahlil kemarin yang sempat ramai. Cuma kalau dibilang materi hari ini dekat sama saya, sebenarnya enggak. Materi penelitiannya Mas Kevin lebih dekat sama saya sebetulnya, cuma karena ya udah latar belakang saya psikologi, jadi saya iakanlah permintaannya Mas Ian kemarin untuk jadi moderator. Cuma setelah Mas Ian meminta dan membaca judul ini dan kemudian mengintip materinya Mas Kevin hari ini, saya tuh jadi penasaran juga sih sebenarnya ya. Kalau cuma 1-2 orang yang tertarik terkait sebuah konten di media sosial, mungkin belum tentu menjadi viral. Tapi kalau banyak orang yang bisa relate atau bahkan menyebarluaskan konten tersebut, maka pertanyaannya kan ada apa sih sama kontennya? Kok sampai berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang bisa engage sama konten itu dan kemudian bahkan secara pribadi, keinginan pribadi menyebarluaskan konten tersebut sehingga akhirnya bisa viral. Nah hari ini materinya akan disampaikan oleh Mas Kevin Sanli Putra. Saya ingat pertama kali saya kenalan sama Mas Kevin ini adalah karena japrian beliau ke saya di suatu malam. Syahdu banget ya kayaknya malam-malam kenalannya soalnya. Jadi bahasanya ambigu. Iya. Tapi saya jelaskan, malam-malam nih beliau me-WhatsApp saya karena yang meneliti lansia di Indonesia maupun di UK ini ternyata cuma sedikit. Dan dari segelintir orang inilah kami bertemu karena penelitian kami sama-sama di bidang lansia. Cuma bedanya Mas Kevin ini banyak bicara soal lansia Indonesia yang ada di benua Australia ini, di Queensland ya Mas. Gitu. Nah beliau ini siapa sih? Saya bisa dengan bangga memperkenalkan beliau adalah PhD kandidat dari UQ, dari Center for Communication and Social Change. Betul? Iya. Ya, saya hasil dari googling tadi pagi. Terus, dan sempat menjadi dosen marketing media sosial di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Kayaknya berteman baik dengan Mas Abeng. Gitu. Walaupun saya nggak tahu nih arah ke depannya apakah tetap di kampus yang sama atau bagaimana, tapi waduh, butuh stakeholder nggak? Saya Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Kevin. Terima kasih Mbak Hanum. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman kakak adik semua. Pagi, woi, pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Woi. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat. Tidak begitu jelas ya sebenarnya. Nggak jelas ya? Nggak maksudnya, kabarnya nggak begitu jelas. Ya. Kabarnya nggak jelas ya. Kalau misalnya Bro Fasya tadi bilang tesis sudah selesai, saya revisinya belum selesai. Ya. Saya jujur 4 hari ini nggak keluar rumah sama sekali. Saya lembur sampai jam 4, jam 3 pagi ada ngerjain satu deadline-an. Dan hari ini saya lagi deg-degan nunggu revisi karena deadline-nya nanti jam 2 subuh saya harus submit. Ya, jadi begitu ya. Kalau tadi dibilang Bang Ian soal mahasiswa PhD banyak curhat ya hari Jumat inilah tempat kami curhat-curhat gitu ya. Jadi begitu. Nah, hari ini bukan hari ini ya, sekitar 3-4 bulan lalu waktu saya dengan Bang Ian diskusi tentang apa yang bisa di-sharing untuk topik co-pikir berikutnya. Saya kan belum ngambil data waktu itu soal lansia Indonesia yang ada di South East Queensland ini, sehingga belum bisa berbagi banyak soal itu. Nah sekarang syukurnya sudah setengah prosesnya. Terus kalau ada yang kenal ya, usia 65 tahun ke atas minimal sudah 5 tahun di sini, tolong kasih tahu saya masih butuh 15 orang. Nah terus jadi saya bilang udah mari kita bahas soal psikologi di balik konten viral. Rupanya ya konten viral itu
bisa kita pelajari dan kita manipulasi supaya konten yang bisa kita buat berikutnya itu viral, ya. Saya nggak menjanjikan bahwa setelah ikut Kopikir ini semuanya jadi influencer di sini, ya. Tapi minimal kita bisa memahami kenapa kok kita memfollow influencer tertentu, kenapa kita suka sama konten tertentu, ya. Maka alasan pemilihan topik hari ini itu sebetulnya didasari beberapa alasan. Ini latar belakang dulu ya, bab 1.1 introduksi, ya. Yang pertama, ada yang bilang bahwa kok susah ya untuk membuat konten engaging untuk kepentingan pekerjaan. Institusi manapun, dari rekan-rekan semua yang ada di sini, universitas manapun, banyak keluhan soal susah membuat konten yang engaging, ya. Katanya serahkan saja kepada Gen Z yang memang ahlinya. Tapi nggak juga gitu loh. Mahasiswa saya dulu yang belajar media sosial juga bilang susah kak bikin konten yang viral. Oke. Yang kedua, diseminasi hasil riset dan informasi publik. Yang kebanyakan masih tersentralisasi di sekolah Google dan sebagainya. Yang kadang bahkan berbayar aksesnya. Maka gimana caranya bisa mengejawantahkan hasil penemuan kita yang katanya inovatif dan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga ada novelty-nya itu. Gimana caranya supaya bisa bahkan umat-umat awam ini yang ada di media sosial itu juga tahu hasilnya apa. Terus juga membangun awareness dan memicu perubahan perilaku. Ya, bukankah ilmu yang kita temukan itu seharusnya membawa kebaikan dan kebermanfaatan, ya. Jadi praktisnya apa? Nah, itu kan bisa diajarkan lewat konten. Dan berikutnya resonansi suatu pesan untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, ya. Nah, maka mari kita membahas konsep steps, ya. Jadi setengah jam, 1 jam keluar dari ruangan ini semua bisa jadi influencer karena mengetahui konsep steps. Ya, alasan orang membicarakan sesuatu dari aspek psikologi. Nanti Mbak Hanum tolong langsung benerin ya, karena saya nggak belajar psikologi, saya belajar lansia. Saya juga. Iya, sama ya kita ya, sama. Betul juga ya. Terus kenapa sebuah konten bisa viral? Terus kenapa ada orang yang seolah-olah dilahirkan menjadi influencer? Dan tips praktis untuk calon dokter Indonesia ini saya nggak ganti kemarin untuk bergabung di media sosial, tapi juga semua yang ada di sini, ya. Mbak Alia dan timnya nanti dan rombongannya nanti di Ukisa, ya, teman-teman yang bachelor, master dan juga dokter supaya kita bisa bergabung di medsos. Oke, sebelumnya mungkin ada yang nanya kredensial apa? Kredensial saya apa untuk bisa membicarakan konten viral media sosial? Saya cuman mengelola 4 akun media sosial, 4 macam website. 2 akun YouTube, followersnya baru 180.000, satunya 10.000, satunya 40.000, ya. Dan ini saya nggak pakai bayar, saya nggak pakai ads. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang akan saya bahas, ya, gratis. Terima kasih untuk Kopikir Indonesia yang membawa kita ke sini, ya. Makanya. Iya, like dan subscribe. Yang pertama, Bapak Ibu, kakak adik, teman-teman semua, rekan-rekan. Kenapa sebuah konten bisa viral? Karena konsep yang namanya social currency. Social currency ini premisnya orang suka paling cepat terlihat pintar, tahu, dan menarik. Kita nggak ngomong dia orang yang rendah hati atau yang sombong, tapi pada dasarnya manusia itu suka dilihat orang pintar. Ya, kita itu suka dipandang orang baik, citra kita tinggi dan positif. Gerakan yang di sebelah sini, yang saya tunjukkan peringatan darurat demokrasi yang terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan kalau mau dilihat fenomenanya, pertama itu karena orang merasa dikhianati oleh pemerintah Indonesia. Alasannya begitu katanya, ya. Tapi sebetulnya mereka yang tergabung di dalam gerakan ini mau juga beraksi untuk mengganti profile picture-nya, untuk juga mau ngepost di story-nya, itu karena merasa sudah sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan demokrasi Indonesia, kemudian akhirnya juga ikut tergerak untuk menjadi warga negara yang baik. Karena pada dasarnya mereka yang ikut merasa sudah tahu dan merasa lebih cepat tahu dan mau juga orang lain untuk tahu. Menurut riset, 40% pembicaraan seumur hidup manusia itu soal diri sendiri. Jadi memang manusia itu makhluk sosial sekaligus makhluk yang egois. Ya. Terus, social currency sesuai dengan artinya, ini adalah mata uang untuk relasi, mata uang untuk hubungan sosial.
Kalau misalnya uang kita pakai untuk beli kopi di Darwins, maka konten sebetulnya bisa kita pakai, informasi bisa kita pakai sebagai mata uang untuk membeli impresi positif. Tahu nggak lo, gue punya informasi lo, gue punya konten lo. Makanya ibu-ibu yang paling banyak tahu gosip, itu kepercayaan dirinya sangat tinggi. Ya, di sini nggak ada, ya nggak ada. Di ruangan ini nggak ada yang ngaku, ya. Ya. Terus, rupanya secara psikologis ketika kita membagikan suatu konten, termasuk opini kita di dalamnya, kita merasa mendapatkan reward. Sama seperti waktu gajian, fortnightly, waktu dapat transferan beasiswa. Ya, sama rasanya. Maka yang pertama, kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua mau membuat konten yang viral, yang pertama temukanlah keunikan dari apa yang mau dibahas. Sesuatu yang nggak unik pun bisa jadi unik kalau kita kreatif. Contohnya, sekitar 10 tahun lalu, salah satu konten yang saya nonton di YouTube pertama kali itu adalah soal blender yang namanya Blendtec. Jadi Blendtec ini cara promosinya, dia ngeblend semua barang yang kita nggak pernah pikir untuk ngeblend untuk menunjukkan betapa kuatnya blender ini. Pertama dia masukin handphone, terus pertama lagi dia masukin apa lagi ya Mbak Nena ya? Pokoknya barang-barang aneh, bola tenis dan sebagainya, semua tuh di blender dan jadi abu. Apa uniknya blender? Di Angko banyak, di Kmart banyak gitu loh. Tapi dia berhasil menemukan uniknya, menunjukkan pisau gue kuat. Padahal Angko aja mungkin kuat juga, sama kuatnya kalau kita blender iPhone di situ. Ya. Yang kedua, leverage game, membuat orang berlomba untuk menang. Di sini ada yang pakai Shopee? Oke. Pernah ikut event Shopee yang siram-siram tanaman? Oh selalu, iya. Oh selalu. Selalu. Wah luar biasa. Sulit tuh. Iya. Mbak, sadar nggak sadar Mbak Husnul, ini adalah salah satu alasan kenapa Shopee sempat mengalahkan popularitasnya Tokopedia. Ya. Kenapa? Karena ada sistem gamification di sana. Karena ada sesuatu yang membuat pengguna Shopee ini merasa saya harus melakukannya terus untuk mencapai suatu titik pencapaian. Paham ya? Itu. Nah, makanya juga donor darah di Indonesia itu sebetulnya kreatif loh. Kalau sudah berapa kali donor darah, itu nanti dapat apa? Dapat pin penghargaan kalau kita sudah donor darah. Ya, itu salah satu teknik marketing, salah satu teknik yang membuat orang itu mau terus donor darah. Karena ada hadiahnya, ada rewardnya. Ya. Terus, yang ketiga, make them feel as insider. Ya, merasa bahwa orang-orang yang nge-follow kita itu punya hak istimewa. Ini kalau di dunia marketing contohnya belanja di Costco. Belanja di Costco kita nggak bisa sembarang masuk, harus punya membership, ya. Harus punya membership, harus ditunjukkan, dan itu membuat kita merasa istimewa. Artinya nggak semua orang bisa masuk Costco. Itu yang membuat orang tetap belanja di Costco. Dan yang selanjutnya, please don't tell. Membuat sesuatu itu seolah-olah rahasia, padahal memang maksudnya dibuat rahasia supaya orang ngasih tahu. Makanya gosip paling cepat beredar sebetulnya ketika kita tambahkan di belakangnya, please jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu betul itu. Please jangan kasih tahu siapa-siapa, keluar, iya tenang-tenang. Lu bisa percaya sama gue. Langsung, weh tahu nggak? Ah itu ya. Tahu nggak? Ah ini. Wah, Mas Abeng pengalaman ya. Gitu. Ini pemecah Indonesia Bapak Ibu ya. Ya ini bahaya ini. Karena orang merasa punya resource untuk dibagikan. Dan ketika orang merasa punya resource, dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih istimewa, dia merasa terlihat pintar, tahu, dan menarik. Ya, sampai sini jelas ya social currency ya. Oke. Terus, ini yang kedua, triggers. Menjadi yang dipicu atau yang memicu. Ini bukan soal ke-trigger emosinya, bukan. Ya, trigger yang di sini yang dimaksud itu lebih kepada konteks yang memicu asosiasi. Jadi bukan hanya pesan yang catchy, tapi konteksnya yang membuat orang tetap berbicara. Ada di top of mind, tip of tongue. Maksudnya apa? Kalau lihat ini cover video ini, bisa kira-kira nggak ini kontennya soal apa? Meme Ocean ini, yang lucu, betul sekali Mbak Alia. Ya, ini kalau ngelihat covernya begini, kita udah bisa kira-kira kalau ini kontennya lucu. Padahal di sini nggak ada lucunya, ini cuma laut sama sunset. Tapi yang pernah nonton ini di Instagram atau di TikTok, kita langsung bisa mengasosiasikan kontennya pasti lucu, pasti hancur, ya.
Nah, yang kedua, ini show apa? Squid Game. Ketika ketika kita nonton Squid Game dan diminta untuk menyebutkan satu hal. Selamat siang, Bapak. Siang. Tadi sampai mana gue? Oh ya. Ketika kita menyebut film Squid Game, maka orang juga ingat permen dalgona. Dan ketika kita sebut permen dalgona, orang akan ingat Squid Game. Ini maksudnya trigger. Jadi permen dalgona men-trigger orang ingat Squid Game dan sebaliknya, ya. Nah, yang bisa jadi trigger apa? Contohnya nama orang atau figur, misalnya Agus. Bapak Ibu, Agus itu adalah nomor 2 nama di Indonesia yang paling sering dipakai. Nomor 1 itu Budi, ya. Jadi kalau kita ngomongin Agus Harimurti Yudhoyono, maka kita akan ingat teman kita Agus yang lain. Agus ini, termasuk di sini Kevin. Kevin setidaknya saya kenal 5 atau 6 Kevin di sini. Iya lagi. Bener ya Mbak ya? Betul. Ya. Kita harus sensus ini. Terus yang kedua, contohnya saya sebut bunga matahari. Ada yang bisa menyebut nggak? Kalau saya sebut bunga matahari, keingetnya apa? Lagu. Koaci, Hamtaro. Karena di lagunya ada lirik itu. Kalau saya ingetnya kok Sal Priadi ya? Iya, saya juga. Nah, sama ya? Sama ya? Sama saya ya? juga. Ingetnya Gempi bahkan bisa gitu ya. Karena Gempi modelnya di film itu, di music videonya. Karena ini yang namanya asosiasi, paham ya? Nah, terus tempat atau badan. Kalau saya sebut UIPM. Ya, saya nggak ngomong gitu. Tapi langsung inget ya, gitu ya. Terus peristiwa. Bapak Ibu teman-teman, kalau seandainya kita ada hari kejepit nasional, ya, kita ada libur Jumat, Sabtu, Minggu, maka Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek biasa liburannya kemana? Puncak dan Bandung. Merekalah yang terasosiasi dengan Hartitnas, merekalah korbannya. Ya, Jogja kejauhan sih bro, tapi ya, oke, bisa. Terus kompetitor, misalnya Aqua dan Le Minerale. Teman-teman, saya harus akui Le Minerale secara strategi marketing setidaknya 5 tahun terakhir ini jeniusnya luar biasa. Mungkin 10 tahun ke depan kalau dia tetap radikal marketingnya, dia bisa menggantikan Aqua. Ya, karena Aqua dia memang sekarang kita ngomong minta Aqua. Tapi kok saya tiap ketemu driver ojol, saya ketemu di warung-warung, itu jualannya ini semua sekarang. Ya, jadi meskipun saya nyebutnya Aqua, saya pernah ketemu satu abang ojek itu, dia ngomongnya Le Minerale, bukan Aqua lagi. Ya, jadi ketika asosiasi Aqua, oh berarti ada Le Minerale. Kalau saya sebut Indomie, maka saya keinget juga saingannya, mie sedap. Ini namanya trigger. Ya, jadi kita nggak perlu membahas sesuatu yang sebetulnya kita mau bahas, kita cukup bahas triggernya. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas. Oke, lanjut. Ini yang E, emotion. Ini yang paling gampang. Selain informasional, konten viral itu rupanya juga emosional. Karena orang itu pada dasarnya, ini menurut Anthony Cavaro ya, salah satu marketingnya Google, orang tidak suka diperintah, orang lebih suka digerakkan emosinya. Dan perasaan itu lebih kuat dampaknya daripada informasi. Aktivasi emosi berarti juga mengaktifasi transmisi, sama seperti gerakan yang tadi. Oh, orang marah, orang merasa dihianati, makanya dia ngepost, makanya dia ikut dalam gerakannya. Dan ada 7 macam emosi di dalam diri manusia. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat konten yang viral, silakan trigger emosi yang paling belakang, takjub. Itu emosi takjub, itu kombinasi antara rasa senang, rasa kagum, dan rasa terkejut. Makanya takjub itu yang membuat paling gampang konten viral. Kalau misalnya mau yang lain juga silakan, marah, sedih, cemas, semangat, lucu. Dan physiological arousal ya, jadi merangsang emosi, fungsi tubuh, kemudian untuk aksi. Saya nggak tahu ini bisa di-setel apa enggak. Di kampung kami. Oh, di kampung abang? Cita-citanya kapal laut, ya, bukan nahkoda, bukan apa, kapal lautnya, kapalnya, barangnya, ya. Dan seketika ini luar biasa kepolosan si Budiono Siregar itu membuat langsung banyak netizen beraksi.
ngebuat dengan AI ada gambar kapal mukanya si Budi gitu ya. Terus berapa tahun setelah Budiono sekarang kalau nggak salah kelas 5 apa 6 SD ya Bang Dandu ya. Nah itu dia di interview lagi. Apa sekarang cita-citamu? Kapal laut masih tetap kapal laut. Ya jadi ini kan emosi ya, lucu, takjub juga, kadang bingung, penasaran ya. Terus ini salah satu konten yang saya bikin sendiri sebetulnya waktu di Papua. Ini seorang pastor dialog dengan satu pace di Papua ya. Bapak Matias sayang dengan mama? Tidak ada wanita lain? Jadi satu istri cukup ya? Apa alasannya apa? Satu saja. Karena Nggak ini ya. Bisa kita gedein. Oh bisa, mantap. Coba. Harus di exit. Iya. Sorry. Ini harus di exit dulu. Kalau dia sih sekalian di share sound. Oke. Oh, Belum di share sound. oke. Jadi ini saya ketemu dia di satu kampung dan ini konten viral sampai sempat masuk TV, ada yang minta izin masukin ke 3 media. Terus Ruhut Sitompul juga sampai komen panjang lebar soal video ini tentang kepolosan bapaknya. Oke, mantap. Di stop share lagi terus share pulang. Nah, Share sound centang di kanan. Bang. Baik, terima kasih. Ya. Ya, Bapak Matias, dasar kayak kan. Jadi nanti malam janji ya apa? Pertama, ajak. Mana tadi? Berdoa dulu. Ajak berdoa. Pace, Mace dan siapa namanya? Oke, itu semua berdoa bersama toh. Setelah berdoa bersama apa? Tidurnya bagaimana? Nah, Bapak Mama sebelum tidur, Bapak melakukan apa? Cium dulu. Cium apanya? Cium mama punya otak. Kening, bukan otak, kening di sini. Ya. Kening dicium lalu sambil bilang bagaimana? Mama selamat tidur. Baru Maci lagi bilang bapak selamat tidur. Janji ya dilakukan ya. Iya. Oke. Kepolosan Bapak ini sudah sampai banyak ya yang nonton ya. Dan bukan hanya lucunya, tapi bahwa ini kan kita bisa ngelihat situasi pengajaran iman Katolik kalau di Asmat, di pedalaman Papua tuh rupanya harus sampai kayak gitu. Harus sampai ditanya kalau tidur gimana. Kenapa harus anak di sebelah, kamar sebelah? Itu sebetulnya ada pelajarannya lebih. Anak dipisahin kamarnya, karena selama ini kebanyakan keluarga Asmat itu orang tua sama anak tidurnya sama-sama, nggak ada privasi. Sehingga maaf ketika melakukan hubungan seksual, anaknya bisa ngeliat orang tuanya melakukan itu. Dan anak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang lumrah untuk ditiru. Maka terjadi banyak seks bebas di sana. Maka terjadilah HIV/AIDS-nya sangat tinggi di sana. Jadi paham ya kenapa masuknya harus sampai ke sana, tidur itu harus dipisah. Itu musyawarah kami setiap tahun itu sampai ngomong seperti itu. Bapak mama tidur harus dipisah. Kalau rumah tidak ada kamar, harus dibuat kamar. Minimal ada kainnya. Sampai sini paham ya? Jadi emosi. Terus publik. Ini menurut saya yang paling menarik ya. Jadi karena kita melihat orang lain untuk bertindak, maka konten itu sangat mudah untuk viral. Yang pertama, kita percaya jejak orang lain. Itulah kenapa kalau misalnya kita nyari tempat makan atau kafe, kita lihat dulu reviewnya di Google. Karena kita mau tahu dulu jejak orang lain di sana bagus atau enggak. Kita nggak kenal orang yang kasih review, tapi kita percaya sama dia. Karena sudah ada social proof-nya, sudah ada bukti sosialnya. Sebaliknya kalau restoran Asia di Australia, cari ratingnya jelek. Karena katanya kalau rating jelek, pelayanannya tidak ramah. Oh itu artinya Asia asli itu. Ya. Tapi kalau misalnya ratingnya bagus, oh ini sudah di westernize katanya. Oke. Terus pertanyaannya, misalnya informasi apa yang Mas Mbak semua di sini, kakak adik semua di sini tanyakan dan ikut teman soal settling down di Australia. Silakan.
Waktu pertama datang di sini. Akomodasi, yes. Provider apa? HP, oke. Connect. Public transport, shopping di mana? Kalau saya groceries waktu itu, murah di mana? Ya, karena orang sudah ada jejak, sudah ada yang melakukan dulu. Saya percaya sama dia. Terus make the private public, mempertunjukkan sesuatu dengan totem. 2 tahun lalu, Ganjar Pranowo itu ikut dalam suatu gerakan menggundulkan kepalanya untuk ikut berempati dengan para penderita kanker, teman-teman kita. Sayangnya, donasi ini hanya mengumpulkan 280 juta. Dia motong sendiri 280 juta. Kenapa buat saya sayang? Karena ada gerakan-gerakan serupa di luar negeri, yang mana kalau saya mau ikut berempati, saya bayar tukang cukurnya, saya ikutan. Nah, kemarin masalahnya Ganjar nggak ikut bayar. Jadi kalau misalnya kita buka gerakan untuk penderita kanker, kita mau ikut botak, saya bayar tukang cukurnya 100 ribu. 100 ribunya ini akan didonasikan. Tapi saya dapat totem, saya dapat bekas. Saya botak nih. Tapi saya botak itu bukan botak karena pengen, tapi karena saya berdonasi. Itu maksudnya ada jejaknya, yang bisa dilihat orang. Dan orang akan nanya, kenapa botak? Karena gue ikut donasi buat penderita kanker, bro. Itu memulai pembicaraan. Ya, paham ya? Nah, terus observability, makin mudah dilihat publik, makin sering dibicarakan. Contohnya, cafe Starbucks. Teman-teman, kalau misalnya kita ke cafe Starbucks, ada ngelihat orang buka laptop, kerja di depan laptop, laptopnya merek apa? Apple. Ya, terima kasih. 2 merek yang memang betul-betul bisa kita lihat di Starbucks. Apple, MacBook, sama ThinkPad. Padahal yang pakai Asus banyak, yang pakai Lenovo banyak. Cuman kenapa kita sebutnya itu? Karena kebetulan cuman Apple yang logonya nyala. Ini namanya observability. Makin gampang dilihat, itu makin sering dibicarakan. Makin sering menjadi asosiasi dalam otak kita. Itulah kenapa promosi baju Uniqlo lebih gampang daripada promosi kaos kaki atau celana dalam. Karena celana dalam dan kaos kaki tidak terlihat. Kaos kaki juga tidak terlihat, makanya lebih susah untuk dipromosi. Ya. Lalu, behavioral residue sudah tidak tren, tidak dikonsumsi, tapi berjejak. Contohnya, di sini ada yang kendaraannya di Indonesia atau di sini ada stiker ini, ada ya? Oke. Ini manfaatnya kalau ada stiker ini gimana nih? Dapat diskon ya? Kayaknya sekarang bukan diskon ya, bro ya? Sekarang kayaknya kalau minimal belanja sekian kita dapat promonya beda-beda ya setiap hari ya, bro ya. Ini saya mau nanya, manfaat stiker ini sebetulnya berapa lama? Selama terpasang. Selama dipasang, kata Mbak Hanum. Sampai hilang. Oke, saya mau kasih tahu, manfaat stiker ini cuma 1 detik. Ketika Anda melakukan transaksi, kalau di atas 75.000 kasir yang ngelihat ada stiker, maka Anda akan dapat bonus. Tapi sisanya, Anda menjadi marketer McDonald gratis, nggak dibayar. Karena mobil Anda menunjukkan kalau Anda itu loyalisnya McDonald, Anda nggak dibayar, dan Anda yang dengan senang hati minta stiker itu. Ini namanya public, ya. Karena caranya McDonald mempromosikan diri dengan stiker yang kesannya ini teknik tradisional, justru sangat modern. Karena dia memanipulasi psikologi manusia seolah-olah kita yang untung. Padahal kita untungnya cuma satu detik itu ketika dapat es krim yang harganya 10.000 sekarang. Terus udah sisanya kita jadi marketer gratis. Ya. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, untuk yang publik ini, masalah publik, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu yang viral, yang gampang dibicarakan, yang terus diingat orang, maka juga harus mudah untuk dilihat, mudah juga untuk diperhatikan. Terus ada practical value. Bila berguna untuk saya, maka berguna juga untuk Anda. Niatnya baik untuk membantu orang. Makanya kalau kita tahu ada diskon, kalau kita tahu kalau di grupnya Yukisa, kalau nggak salah, kalau ada free food itu suka bagi-bagi info ya. Ini ada free food di sini, ada diskon di sini. Kita nggak dapat apa-apa loh ngasih tahu info itu. Tapi seneng ya kita bagiin itu ya. Nah karena ini, kita niatnya baik sama seperti social currency yang tadi. Terus ini, tak banyak orang tahu beginilah cara memecahkan kaca mobil bis. Konten beginian itu viral.
karena merasa informatif ya. Oh ini perlu ada nilai praktisnya. Terus scarcity, membuat sesuatu seolah-olah langka. Ya, ini di fenomenanya boneka Labubu. Namanya Labubu ya? Iya, Labubu. Labubu, bukan labu ya, ini Labubu. Nah, Labubu ini kan viral ya. Jadi karena dia membuat seolah-olah produk dia langka. Dan 15 tahun lalu, es krim Magnum juga melakukan teknik marketing yang sama. Es krim Magnum itu membatasi stok yang masuk di Indomaret di Alfa, ya. Dan teknik ini juga diikuti oleh es krim Vineta. Es krim Vineta yang kayak susah banget belinya ya. Itu sebetulnya karena dia ingin memberikan impresi bahwa ini laku barang. Padahal stoknya sedikit, ya. Padahal stoknya sedikit. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, nanti saya dituntut atau enggak ya. Tapi ini kan perhatian audiens ya, perhatian customer. Terus ini juga Jakarta Cheese Factory akhirnya buka di BSD, promo beli 3 cuman promo. Jadi promo itu ada scarcity-nya. Scarcity yang membuat orang itu mau beraksi, mau membagikan sesuatu. Ada batas waktunya loh, cuman sampai hari ini. Di Bali bisa kita temukan beberapa factory outlet dibilang diskon 70% hanya hari ini. Tapi spanduk itu waktu saya 2 bulan di Bali, spanduk itu nggak dilepas-lepas. Jadi sebetulnya promo itu sepanjang hari, sepanjang masa sampai kiamat, ya. Terus diminishing sensitivity, rule of 100. Ini kalau membuat sesuatu terkesan lebih bombastis, lebih fantastis, maka ada aturan rule of 100 ini. Kalau di bawah 100, pakailah persen. Misalnya diskon. Kalau misalnya diskon itu 7.500, maka kita harus pakai persen supaya lebih besar kesannya. Tapi kalau TV harga 5 juta, kita bilang diskonnya 500.000, itu baru betul karena di atas 100. Ya, tapi kalau misalnya kita hanya bilang diskon 10%, kesannya kecil. Ya, ini untuk marketing sih. Terus tantangannya apa? Disinformasi dan misinformasi. Terkesan praktis, bermanfaat, tapi belum tentu benar. Ada teman saya yang kena tipu waktu ada video viral dari Tiongkok, seolah-olah membuat popcorn dicampur semangka, maka popcornnya jadi warna pink. Rupanya setelah dicoba, popcornnya jadi benyek. Nggak jadi, karena minyak dicampur semangka malah meletus-meletus, ya. Ini belum tentu benar. Dibilang unik tapi belum tentu benar. Terus kembali kepada tradisi oral peradaban manusia. Cara komunikasi paling primeval, ya, paling ini dari manusia paling klasik yaitu stories, cerita. Karena orang lebih sulit mendebat cerita daripada mendebat iklan. Lah orang saya ngalamin kok cerita. Makanya influencer itu sebetulnya punya kekuatan influence karena mereka cerita, bukannya promosi. Guys, tahu nggak, aku baru cobain loh skincare baru ini bagus banget karena aku udah cobain 7 minggu. Aku nggak berani ngomong sebelum ada hasilnya, tapi setelah aku lihat hasilnya itu betul ya, kulitku jadi lebih halus, jadi lebih putih. Yang penting pakainya 3 kali. Kalau mau check out langsung aja pakai link ada di bioku. Cerita, intinya sama, promosi, jualan. Ini iklan apa? Marjan itu salah satu ya brand di Indonesia yang tetap andalannya itu adalah cerita. Dia iklan cuma setahun sekali menjelang Lebaran, tapi selalu viral. Dan orang selalu kalau ditanya sirupnya apa, Marjan, dengan bangganya. Seolah-olah nggak ada hubungan, seolah-olah orang bilang karena Marjan enak. Padahal ada dampak psikologis di balik iklan ini, bahwa iklan dia itu menjadi bahan pembicaraan. Nama Marjan itu ribuan kali disebut di berita, pemberitaan termasuk di media sosial karena iklannya yang canggih, CGI-nya mahal, biayanya besar untuk membuat iklan yang sebenarnya nggak ada sirup-sirupnya di potongan pertama. Baru di potongan ketiga, ketika pendekarnya itu menang, dia baru minum sirup gitu. Baru minum Marjan, ya. Nah, itu cerita. Jadi seperti permainan pesan berantai, hanya poin pentingnya diteruskan, yang kurang penting akan terpangkas. Ngomongin iklan Marjan, kita nggak ngomongin cerita pendekarnya ngelawan musuh namanya siapa, di mana, lokasinya, senjatanya apa, enggak. Kita cuma ngomong iklannya keren. Itu pesan intinya. Iklannya keren. Maka terapkan pula Trojan Horse, bagian manapun yang terpangkas tidak akan meluputkan inti pesannya. Yang penting iklan Marjan keren, ada kata Marjan di situ. Dan valuable virality, viral barulah bagus bila ada daya gunanya. Ya, kalau kita mau buat suatu bisnis atau kita mau buat konten viral harus ada daya gunanya. Maksudnya daya guna itu benefit untuk si brandnya. Saya harus kasih contoh ini satu. Ada yang tahu dia siapa?
panci itu nggak sih masak? Yes, betul. Ini namanya Anton Babalu. Dia yang punya Babalu Cafe di daerah kayaknya Sidoarjo ya bro ya, atau daerah mana di Jawa. Dia ini ngebanting-banting panci ketika dia dapat surat tagihan pajak dan dia harus bayar pajak padahal dia nggak ada customer. Sehingga konten dia viral. Ketika dia banting panci, dia banting meja, gimana mau bayar pajak? Customer aja nggak ada. Nah itu membuat restorannya viral. Tapi alangkah sayangnya setelah konten itu viral, kan viral bagus ya, viral katanya, wih cepet dong jadi langsung terkenal. Sayangnya setelah itu, restorannya juga nggak ada yang datang. Sepi, terbatas. Karena impresi yang ditinggalkan malah jelek. Sehingga komentar netizen, kok punya restoran panci dibanting-banting. Panci itu adalah sumber penghasilanmu, tapi kenapa kamu rusak? Dan dia sampai sekarang masih bersikeras, itulah caranya, tapi dia mulai menghalus sekarang. Ya. Tapi dia tetap viral. Intinya viralnya ini. Baru kita ngomong selanjutnya dampak viralnya apa. Jadi viral belum tentu bagus, apalagi kalau ngomongin kejelekan, ya. Maka ini kesimpulannya ya, sebuah konten viral itu sebetulnya karena unsur steps. Ini saya simpulkan karena sudah ada yang nulis juga, risetnya juga sudah ada, dan saya bisa teguhkan karena saya juga mengalami. Konten steps ini, social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan stories. Sadarilah bahwa influencer-influencer, korporasi besar yang followers jutaan itu, mereka bukan beli. Mereka di-follow karena suatu alasan yang ada di sini. Ya. Dan kita memahami steps itu bukan supaya semua konten kita viral, tapi supaya paham kenapa sebuah konten dibagikan. Dan supaya kita sendiri bisa mengatur, mengendalikan diri ketika mengkonsumsi konten tanpa mindless scrolling lagi. Karena mindless scrolling itu kita menghabiskan waktu kalau diakumulasi ada loh puluhan jam, ratusan jam. Dan kita nggak tahu manfaatnya apa. Katanya ya menghibur diri lah, ketawa-ketawa. Dan ini secara nggak langsung sebetulnya mempersingkat span waktu kita konsentrasi, betul ya Mbak ya? Betul. Logen sekarang ini kalau di riset itu tingkat konsentrasinya cuma sekian detik Mbak. Cuma 7 detik kalau nggak salah. Makanya waktu kami training public speaking itu tantangannya adalah kamu harus bisa menarik perhatian audiensmu di bawah 7 detik. Karena kalau kamu gagal, kamu butuh lebih, bisa dipastikan orang nggak akan memperhatikan kamu ngomong. 7 detik doang loh. 7 detik ya. Kesimpulan praktis dari konsep steps ini, jadi kita bisa buat konten yang mengundang komentar atau respon. Ini bentuk praktisnya, supaya, gimana, saya udah tahu steps, tapi praktisnya gimana? Mengundang komentar atau respons, memperlihatkan bagusnya orang lain, bukan bagusnya saya, harus bagusnya orang lain. Karena orang senang dipuji. Ya, tapi kalau kita muji diri sendiri, artinya kita butuh afirmasi. Tapi kalau kita memberikan afirmasi, orang senang. Ya, terus membuat orang merasa ini nggak semua orang tahu nih, makanya gue share ke lo supaya lo juga tahu. Membuat orang ingin segera membagikannya. Relate dengan orang lain. Konten daily life, konten point of view (POV) ini relate sama orang lain karena yang tadi social currency, make them feel as insider. Sebetulnya ada aspek psikologi di baliknya, bukan hanya menunjukkan gimana ya cara jadi mahasiswa di UQ, kantornya seperti apa, kantinnya seperti apa, naik bisnya gimana. Itu membuat mereka seperti insider, seolah-olah mereka ada di sini, seperti kita. Merangsang reaksi emosi, bisa sedih, amarah, lucu, hingga takjub. Memberi testimoni kita tentang sesuatu, contohnya Google Review. Terus membuat orang bisa memamerkannya. Contohnya yang tadi potong rambut, atau misalnya donor kita kasih pin ini nggak bisa dibeli, tapi cuma bisa didapatkan kalau donor darah. Memang kontennya edukatif dan berdaya guna, bisa dikonsumsi ulang-ulang kontennya, how to misalnya ya. Terus dibungkus dengan alur, cerita, dan klimaks. Dan yang terakhir fokusnya bukan banyak like, tapi menghasilkan aksi atau konversi. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ketika kita semua, kakak adik kita pulang, membawa suatu ilmu dari Australia ini untuk kebaikan negara kita, tantangannya juga adalah kita harus mencari siapa yang mau mendengarkan kita. Yang mendengarkan kita berbagi bahwa, saya dapat ilmu loh dari Australia. Bukan hanya mencari audiens, tapi tantangannya juga gimana mengemasnya supaya apa yang kita dapat di sini itu menarik untuk didengarkan, dan juga menimbulkan kesadaran bahwa iya juga ya, Mbak Nena bahas soal sampah, kita jadi sadar soal sampah. Kemarin laginya kita bahas soal IKN, kita jadi relate lagi apa signifikansinya IKN untuk saya yang tidak tinggal di sana. Jadi tantangan kita pulang ini justru lebih banyak. Ya, supaya kita ini menjadi riset, menjadi periset, menjadi akademisi, itu bergaung.
ya. Dan kita salah satu cara bergaul yang paling gampang, yang rendah biaya itu adalah lewat media sosial kita masing-masing. Semoga diskusi kita hari ini itu bukan hanya menjadikan kita influencer, tapi minimal kita bisa tahu caranya supaya konten kita itu membawa buah buat orang lain, ya. Sampai sini penjelasannya segini dulu. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu teman-teman semua, ya. Terima kasih Mas Kevin. Saya dari tadi mencatat nih, saya udah mencatat dengan sangat baik hari ini. Biasanya kalau ikut Kopikir saya cuma dengerin doang. Tapi hari ini saya mencatat dan tapi kemudian terdistraksi dengan kesimpulan terakhir tentang pulang, terus mau ngapain. Bagaimana caranya mendengarkan orang. Kenapa saya terdistraksi? Tadi ya, penelitian kita kan sama-sama lansia. Siapa mau dengerin kita ngomongin lansia di Indonesia? Itu sudah, itu sudah. Ya, oke. Kita akan buka untuk tiga komentar dulu deh. Tidak mesti bertanya, tapi bisa berkomentar, bisa sharing pengalaman. Boleh angkat tangan yang tinggi. Cuma satu. Yang lain masih berpikir-pikir. Oke, silahkan. Halo Mas Kevin. Ya. Halo Mas. Teman-teman, namaku Krisna dari Master of Business. Ya Mas, aku mau nanya nih, kalau dari yang kita lihat ini sebenarnya kita itu dalam membuat konten, apakah lebih baik menargetkan membentuk attitude orang? Apakah biar idenya tuh bagus, atau misalkan menjembatani langsung ke intentionnya itu sendiri, misalkan kayak aku nih pengen lihat ini karena menimbulkan intensi yang baik gitu pertama. Dan yang kedua kan aku kan sebagai yang mulai kecil konten creator gitu loh Mas. Nah, gimana tuh caranya kita bikin konten yang viral tapi tetap positif selain dengan cara-cara yang steps tadi? Soalnya kan kalau kita lihat di Indonesia kan konten viral kan selalu diasosiasikan negatif Mas, misalkan yang mandi lumpur lah, atau misalkan ada orang joget-joget gak jelas gitu Mas. Nah terus itu gimana Mas Kevin? Thank you Mas. Cek. Ya, terima kasih bro pertanyaannya. Kalau misalnya ditanya tips membuat konten viral di luar dari steps, saya mau pastikan mungkin belum ada. Karena pada akhirnya semua yang viral-viral itu bisa dikategorikan ke dalam steps. Sehingga kalau ingin membuat sesuatu bisa difokuskan ke salah satu yang ada di sini. Ada sempat saya diskusi sama teman-teman yang sesama netizen gitu. Ini bukan diskusi ilmiah, cuman ngomong cewek cakep yang badannya seksi itu sudah terlahir jadi influencer. Dia joget, dia nggak usah kuliah, bisa dapat duit lewat TikTok. Itu kenapa? Karena masuknya ke emosi, khususnya laki-laki. Kalau udah ngangguk artinya saya nggak perlu jelasin lebih lanjut ya. Tapi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi sebenarnya konten viral apapun itu masuknya ke sini, bisa dikategorikan ke salah satu di sini. Kalau misalnya ditanya lagi tujuan ya, tujuan media sosial, terserah teman-teman. Kalau misalnya mau membuat sesuatu yang karena intensinya mulia, ingin membangun bangsa kita menjadi pribadi yang lebih tidak julid, terus juga supportive environment-nya gitu ya, itu terserah, visinya mulia silakan. Tapi kok setelah waktu itu saya ikut temu influencer ya, sama beberapa influencer yang khususnya bekerja di bidang, saya waktu itu diundang Menpora untuk influencer ini. Rupanya mereka semua bikin itu ya bukan karena punya tujuan jauh ya, tapi karena memang awalnya iseng. Nggak punya suatu tujuan mulia yang jauh, tapi tujuannya iseng. Kenapa iseng justru malah lebih sustain, malah lebih viral? Karena isengnya dia itu sesuai dengan passion dia. Kalau kita hanya membuat konten yang supaya saya Indonesia ini lebih rajin literasi medianya, Mas Abeng akan ngebuat satu akun Instagram kayak gitu. Nanti kalau motivasinya hanya visi, itu susah ya. Jadi motivasi itu harus ditemukan dari passionnya sendiri. Jadi konten yang kamu bikin tergantunglah dengan passionmu. Karena akhirnya resultnya adalah konten ini akan lebih sustain, akunnya akan lebih sustain. Dan konten yang sustain yang akan menemukan niche audiensnya, audiens khususnya yang suka sama konten seperti itu. Ya, saya bahkan follow akunnya Daily Budiono Siregar, yang setiap hari ngepost video ini sama. Terus day 1 Budiono Siregar, videonya di post. Saya nonton sampai sekarang day 120 sekian, saya masih nonton gitu loh.
Saya masih nonton, kenapa? Nggak tahu juga. Ya mungkin bisa dimasukkan ke kategori step sini ya. Tapi saya senang gitu ngelihatnya. Jadi ya saya lebih sesuatu yang lebih praktis aja ya bro ya. Bukan sesuatu yang ilmiah, yang psikologis, bahwa sesuai passionmu aja bro ngebuat konten gitu loh. Karena akun-akun yang sekarang saya juga mempertanggungjawabkan sampai ada yang nontonnya jutaan juga, itu karena passion. Bukan karena saya mau ngejar duit atau apa gitu, enggak gitu. Thank you bro, semoga menjawab ya. Ya, ada lagi silakan teman-teman, kakak adik. Yes bro. Makasih Mas Kevin. Ya. Ini Mas, saya penasaran nih Mas. Kalau melihat dari fenomena sosial media sekarang di Indonesia, kayaknya lebih ke emotion ya, driven by emotion ya. Ini koreksi kalau saya salah. Dan tetap kembali lagi ke yang awal di bab 1.1 tadi, di mana ketika kita sebagai saintis gitu ya mencoba membumikan si pengetahuan kita, itu mungkin agak lebih dekatnya ke practical value ya. Tapi kayaknya kok gapnya masih sangat jauh ya Mas ya, buat kita bisa masuk ke media sosial yang sekarang ada di Indonesia gitu. Dan kira-kira tipsnya apa sih Mas? Ya kayak bisa nggak sih ketika emotion itu kemudian agak di shifting ke practical value di Indonesia gitu. Ya. Terima kasih. Saya juga meneguhkan ya Mas ya, bahwa konten Indonesia itu banyak pakai emosi. Termasuk gerakan 12-12 waktu itu sebetulnya bukan soal agama, itu soal emosi. Ya, emosi orang yang tersindir atas nama agama. Tapi pada akhirnya yang disindir itu adalah emosi. Ya. Dan kalau tadi misalnya bagaimana caranya kita menjembatani hasil diskusi sebagai akademisi supaya berdaya guna daripada ke emosinya, saya selalu bilang ke teman-teman di UMN dulu, kalau bisa bikin konten, bikin konten. Jadi dibiasakan, bukannya bahwa ya ini hari pertama saya menjadi influencer. Kalau kultuskan seperti itu, nanti kesannya jadi kewajiban, jadi tanggung jawab, dijadikan kebiasaan. Bikin konten itu dijadikan kebiasaan. Dan kebiasaan ini kita membahas sesuatu yang memang relate sama kita. Kalau ada yang follow Jeremy Nemo, itu kan seorang mahasiswa di Belanda yang soal manajemen sampah ya. Itu saya dekat sama dia, saya kenal langsung sama dia. Kakaknya saya juga kenal, dia follow saya tapi saya belum follow balik, sorry bro ya. Karena emang dekat. Sebelum dia kuliah ke Belanda, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang anak muda yang iseng main IG. Tapi yang membuat dia tertrigger untuk bukan tertrigger menjadi influencer sih ya. Dia dapat audiensnya, dapat followersnya banyak. Ketika dosen dia ngomong gini, percuma Indonesia pakai mobil listrik. Karena sesungguhnya sumber daya listrik Indonesia itu semuanya dari fosil, dari batu bara. Kita hanya mengganti polusinya dalam bentuk apa. Sejak di situ dia bikin konten pertama soal itu, dia langsung viral. Menjadi anak muda environmentalist ya. Dan sekarang dia sudah pulang ke Indonesia lagi karena sudah selesai studinya di Belanda. Nah, ini kan relate sama dia ya Mas ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ngebuat sesuatu yang memang bukan bidang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sebagai profesi, sebagai mahasiswa PhD, sebagai dosen, itu kan daily life ya. Daily life bisa ya. Itu membagikan sesuatu yang memang kita lakukan setiap hari, yang kita juga rasakan, itu juga bisa dibagikan. Karena kalau apa yang kita rasakan kita bagi, itu baru tab-nya ke emotion Mas. Nah, jadi kalau misalnya kita nge-tap ke emotion dulu supaya orang follow kita, baru setelah itu kita lanjut ke practical value-nya. Kalau kita mau fokus ke practical value dulu nggak masalah. Jadi setiap fungsi steps ini membuat konten viral, membuat orang percaya sama kita, membuat orang jadi follow sama kita. Tapi ujungnya kalau misalnya kita mau ngebuat sesuatu yang practical value ya itu kembali ke agenda Mas gitu. Saya terus menyarankan Bapak Ibu teman-teman semua di sini untuk bikin konten gratis soalnya. Dan kalau misalnya kita diam aja padahal kita yang punya ilmu, kita yang memang belajar, kita yang memang sudah mendapat kredensial dari UQ, dari QUT, dari Griffith dan seterusnya, kan sayang ya, yang nggak kuliah malah yang lebih didengar dari kita. Lo kuliah jauh-jauh di sini, pemerintah baik Indonesia atau Australia udah keluar duit, tapi mereka lebih dengerin orang yang cuma belajar dari ChatGPT sama Google. Yang mengaku-ngaku health influencer, yang mengaku-ngaku biology influencer, environmental, padahal mereka nggak belajar. Saya bukan merendahkan mereka.
fokus saya adalah jangan sampai kita kalah. Lo belajar cuma mau didengar 40 orang di kelas, itu juga kalau semua datang. Hah? Bikin dong supaya orang audiens yang nggak kenal kamu juga bisa dengar kamu. Ngerti ya? Oke, terima kasih. Semoga menjawab, Mas. Ada lagi? Ya, saya mungkin mau tanya dulu sambil mungkin teman-teman bisa memikirkan pertanyaan. Bro, soal bots, soal buzzer. Ini kan sekarang kalau kita bicara konten-konten yang mungkin viral atau mungkin politis atau mungkin punya tendensi atau punya tujuan tertentu kan kadang suka di apa ya, di semacam shadow ban gitu. Jadi semacam dikurangi popularitasnya supaya dia tidak terlalu populer. Nah, kira-kira apakah memang viralitas ini sekarang jadi senjata atau memang organik aja gitu? Apakah memang bisa muncul begitu saja? Karena kadang-kadang juga begini, begitu viral kan sekarang teman-teman bilang di sini viral based policy, jadi jadi polisinya pemerintah kalau dia sudah viral gitu. Nah, kadang-kadang begitu viral kemudian ditekan supaya jangan terlalu viral gitu. Nah, itu kira-kira efek apa gitu? Ya, terima kasih Bang. Masalah organik sama masalah bisa dimanipulasi, ini siklusnya selalu sama ya. Media sosial itu punya algoritma, netizen mempelajari algoritma, kemudian menguasai algoritma, algoritma menyesuaikan kembali kepada selera netizen. Jadi selalu tektokan ya. Dulu, ngomong dulu itu 6-7 tahun lalu, hashtag itu adalah salah satu algoritma utama supaya orang bisa menemukan konten. Sekarang kita nggak perlu lagi hashtag. Instagram itu bisa mendetek SEO, mendetek keywordnya sendiri, ya. Dan sekarang Instagram tidak lagi mendetek keyword berdasarkan konten, misalnya ngepost PhD live at UQ, maka dia akan mengasosiasikan kontennya dengan PhD. Enggak. Pernah nggak lihat konten yang captionnya Tesla is a company yang vehicle dan sebagainya. Don't worry, here's information about Mercedes or BMW tipe berapa. Kok captionnya lucu, captionnya serius, tapi kontennya lucu, tapi captionnya nggak nyambung. Captionnya soal Tesla, soal BMW. Kenapa? Karena dia berusaha memanipulasi Instagram supaya mikir kalau konten dia itu edukatif. Dan sudah dikonfirm, rupanya Instagram sekarang lebih mengutamakan konten yang katanya edukatif. Tapi netizen tetap bisa. Netizen malah ngepost shitpost yang nggak berguna itu dengan yang lucu-lucu yang nggak ada faedahnya sebetulnya, tapi saya follow juga dengan caption yang seperti itu. Jadi pada akhirnya ini tinggal masalah waktu, netizen ini bisa menyesuaikan dengan algoritma baru atau enggak. Yang kedua, kalau soal politik, yang soal buzzer, saya mau ngomong off the record ini. Bro Akram, mau ngomong off the record nih ya, di pause bentar ya. On record lagi. Aku mau tanya ini sih Mas, kayak sekarang kan lagi rame di beberapa medsos itu viralnya beda ya. Kayak misal di TikTok itu sekarang kan lagi rame kasusnya Nikita Mirzani sama Najwa Shihab yang sangat tidak masuk akal sebenarnya, tapi kayak ya udahlah ya. Terus kalau di Twitter, karena Twitter mungkin text based ya, jadi per jam per hari itu mungkin bisa langsung beda. Itu kayak tadi malam viral soal diaspora di luar negeri yang sukanya julid sama restoran Indonesia. Jadi ceritanya itu ada di Eropa atau di mana itu yang ada restoran Indonesia, tapi orang Indonesia tuh malah jatuhin gitu, kayak diomongin nggak enak gitu-gitulah kasarnya. Oh iya, oke. Kayak Terus? gitu. Nah terus yang mau aku tanyain tuh kok bisa beda media sosial tuh beda virality itu kenapa? Kayak orang Twitter suka bilang kayak kalau main Twitter biasanya orang yang di Twitter tuh suka superiority gitu, kayak apa sih orang TikTok nih nggak ngerti bla 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 gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaanku, kenapa kok virality-nya bisa beda dan apakah karena target audiensnya beda, misalnya TikTok lebih banyak Gen Z atau gimana? Ya, terima kasih. Kalau yang membuat sesuatu viral di setiap media sosial, di setiap platform yang berbeda, itu tetap sesuai dengan steps, ya. Entah dia terangsang emosinya untuk juga merespon gitu. Itu tetap sama pada konsep steps. Tapi kalau setiap platform bahwasanya dia punya setiap audiens yang berbeda,
Itu karena audiens baru yang mau masuk ke Threads misalnya, aku nggak ngomong TikTok, Threads misalnya, dia nyoba, terus dia merasa cocok. Karena sebelumnya sudah ada orang-orang seperti dia dulu yang masuk di sana. Itulah yang membuat suatu komunitas yang seolah-olah TikTok itu untuk Gen Z, Threads itu untuk Gen Y, milenial. Padahal bukan kayak gitu. Padahal karena orang-orang yang make ini pada akhirnya memfilter dirinya sendiri. Emang nggak boleh Gen Z make Threads? Boleh. Tapi kebetulan yang bersinar di sana Gen Y karena diafirmasi terus di situ. Kayaknya Threads itu tempat yang rukun ya, tempat yang kayaknya nggak toksik, yang suportif. Sedangkan di TikTok kayaknya ya isinya joget-joget tidak bermanfaat. Sedangkan di X itu isinya orang-orang yang membagikan dosa-dosa yang bahkan nggak terbayangkan di sana gitu loh. Ya itu bukan karena itu platformnya, X itu platform untuk ngaku dosa, bukan. Karena orang-orang itu memang sudah ada di situ, mereka bahas sesuatu, kemudian jadi viral, tanda petik, viral itu maksudnya tetap dibicarakan karena ada yang ngerespon, sehingga mereka merasa betah di situ, mereka merasa diterima di platform itu, dan orang-orang yang naturnya demikian, ya, emang seleranya mencari konten demikian juga gabungnya di sono, gitu. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan mungkin X akan menjadi platform yang isinya membahas soal edukasi. Kita nggak tahu apakah Threads nanti pada akhirnya juga akan jatuh yang isinya ya post juga gitu, kita nggak tahu ya. Dan itu karena berubah terus tergantung dengan audiensnya. Begitu. Semoga menjawab. Mas Kevin mau tanya soal sustainability untuk konten yang viral. Jadi saya punya pengalaman sebelumnya, saya pernah ada konten yang viral di TikTok, cuman makin lama makin gak viral lagi, viewersnya tuh makin sedikit. Nah kemudian dari Instagram Yukisa sendiri, itu kita dulu pernah bikin reels yang nonton banyak banget ya Kak, 15.000 orang, tentang sesuatu yang emang lagi dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Cuman setelah itu kita coba bikin-bikin lagi pun kontennya nggak sebanyak itu. Ibaratnya yang diinginkan di sini tuh peningkatan viewersnya, tapi di sini viewersnya malah nggak meningkat. Nah saya berpikir apakah mungkin orang-orang bosen dengan konten yang kita bikin, dan gimana sih caranya biar kita tuh bisa memahami psikologi audiens kita biar nggak bosen sama konten yang kita bikin. Jawab dua jawaban ya. Yang pertama jawabannya tetap untuk membuat viral itu kan kembali ke step sini ya. Dan lagi masalah eksekusi untuk membuat konten harus diakui sekarang ini beda dengan 4 tahun lalu waktu saya bawain training soal videografi, kita harus pakai DSLR atau mirrorless untuk membuat konten yang berkualitas. Detik ini, hari ini, enggak. Rupanya konten yang dibuat dengan handphone itu lebih gampang viral. Dan secara teknis, itu kalau kita menunjukkan wajah manusia, itu lebih gampang viral dibandingkan ada grafik-grafik dengan animasi yang canggih. Orang nggak butuh itu, karena ngebuat desain yang kompleks sekarang udah gampang banget dengan Canva, AI, dan sebagainya. Jadi kita nggak butuh itu, yang lebih dibutuhkan adalah manusianya. Oke, kontenmu ada wajah manusia, terus apa yang kamu mau bahas di sana? Jadi lebih bukan ke dekoratifnya, tapi lebih kepada substansi informasinya. Yang kedua, kamu bilang Yukisa nggak viral lagi. Saya selalu bilang sama yang punya media sosial untuk korporat, organisasi dalam trending, prioritas punya media sosial itu adalah melayani audiensmu. Kalau seandainya viral tapi tidak melayani audiensmu, maka sebetulnya misi dari media sosialnya tidak tercapai. Contohnya, ada pertemuan makan bersama Yukisa Jumat sore di Forgensmith. Terus viral karena promosi barbeque-nya lucu gitu, ada yang joget-joget dan sebagainya. Tapi kalau orang nggak datang, maka sebetulnya kan kesuksesan acara itu ya tidak bisa dikatakan berhasil ya. Dan sebaliknya, konten ini pun nggak dibuat, tapi kalau orang datang ke makan bersama itu, misinya tercapai. Banyak sekali yang salah paham bahwa keberhasilan perusahaan, keberhasilan media sosial itu karena viral atau followersnya banyak. No, aku mau katakan
Yang membuat Yukisa, akun Instagram atau apapun itu sukses adalah ketika anak-anak yang ada di bawah yang tergabung dengan Yukisa itu terlayani kebutuhannya. Ya, jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan informasi mereka melalui akunnya Yukisa. Maka KPI-nya harus digeser, bukan lagi followers yang bertambah. Nah, kalau emang mahasiswa Indonesia segitu-segitu aja jumlahnya gimana? Misalnya aku pulang dari Australia, aku sudah meng-unfollow. Apa salahnya? Aku sudah nggak relate, aku sudah nggak butuh informasi Yukisa. Dan sebaliknya, orang baru datang ke sini, dia follow. Jadi tidak bisa patokannya dari followers, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah like. Emang apakah yang like pasti dia datang ke acara kita atau ya gitu ya? Kan nggak ada hubungan langsung sebetulnya. Maka konsep viral ini sebetulnya bukan untuk memastikan bahwa semakin banyak orang yang ikut program kita atau tergabung dengan kita, tapi lebih kepada diseminasi informasi. Kenapa orang mau membicarakan sesuatu dan tetap membicarakannya. Jadi persepsi keberhasilan media sosial harus diganti. Bukan lagi followers atau like, tapi audiens kita terpenuhi kebutuhannya. Begitu sis. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal ini di luar. Ya. Terima kasih. Wah, kelas berat. Baik, terima kasih Mas Kevin, terima kasih. Pertama disclaimer dulu, saya sama Kevin kami teman baik, satu kampus, satu alumni. Jadi ini sifatnya mimbar dialog ya, mimbar akademik gitu ya. Presentasinya menarik. Justru saya belajar baru dari steps ini, Vin. Thank you, Vin. Tapi saya harus ambil bagian juga dalam perspektif-perspektif yang untuk melengkapi cara kita berpikir gitu ya. Nah kita lengkapi puzzle gitu. Saya menyebut bahwa apa yang disampaikan Kevin adalah poin bagaimana kita know how, tentang tahu bagaimana cara. Tahu bagaimana cara. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu bagaimana cara tanpa tahu apa alasan melakukannya, nah ini kan menjadi nggak pas. Oleh karenanya know how it's important, but it's also essential to know the reason why. Burger 2013 yang dari tadi saya liatin terus, itu kata kuncinya itu contagious. Jadi itu tentang apa? Membawa efek saya menular, ya kan? Contagious, mewabah. Jadi saya mau membantu memposisikan, koreksi kalau saya salah ya, tapi ini untuk pengimbangan. Steps ini membantu kita memahami bagaimana sebuah konten itu contagious. Challenge buat generasi sekarang yang hidup di dalam banyak sekali screen, itu saya harus mungkin ambil bagian di bagian tengah ketika semua kendali membuat informasi ada di tangan Mas Mbak semua. Jadi semua kendali ada di sana. Nah karena kendali ada di sana, yang perlu kita sama-sama cermati buat saya adalah apakah KPI kita, karena dialog pertanyaan tadi adalah tentang bagaimana membuat konten viralnya. Jadi bukan how to-nya. How to akan jadi bagus setelah kita tahu reason why-nya. Kalau KPI-nya, karena gini, saya dan Kevin sama-sama dari universitas yang sama, tapi kami punya interest yang berbeda, dan saya melihat bahwa bias informasi itu begitu luar biasa. Dan karena bias informasi tadi, know how itu crucial, but reason why-nya jangan sampai dilupakan. Apakah kita selalu harus melihat, ini dialog dengan Kevin ya Vin, apakah kita harus selalu melihat bahwa membuat konten itu untuk menuju viral? Ketika semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi bicara bagaimana membuat konten kita didengarkan kan gitu. Tapi poin Kevin juga cukup bagus bahwa alasan kita tidak membuat konten untuk menjadi viral adalah untuk mengimbangi. Makanya tadi simpulannya adalah kalau konten itu dibuat sama orang yang nggak belajar, tapi tujuannya adalah 7 gradasi konten dibuat saat ini adalah untuk mempengaruhi orang dengan arah yang nggak pas, buat saya itu nggak menarik.
Yang buat menarik bagi kita pemikir yang saat ini studi adalah alasan kenapa kita membuat konten itu. Dan bertahan pada konsepsi itu untuk kita bagikan. Dan membagikannya know-how-nya. Jadi saya bukan bertanya tapi ingin melengkapi gagasan bahwa teman-teman yang dibagikan Kevin adalah bagian contagious-nya. Bagaimana ide dasar kita bagikan setelah kita tahu alasan kita membagikan poin itu. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi saya hanya mau mencoba mengajak bersama dalam dialog di ruangan ini. Jangan sampai kita kebablasan gitu ya. Kira-kira begitu Vin. Nggak tahu Vin, tanggapanmu gimana Vin? Ya, terima kasih Mas Aben. Kami mejanya depan-depanan dulu ya. Jadi makanya Mas sering berantem gitu ya. Ya, terus ya betul Mas, terima kasih bahwa penekanan konten viral ini. Konten viral itu cuma salah satu angle dari filosofinya yang ditulis oleh Jonah Berger si penulisnya ini. Intinya konten viral itu adalah bahwa dia menular, contagious, ya. Gampang dibicarakan, gampang mempengaruhi orang lain, gitu. Dan kalau misalnya apakah semua yang kita buat harus viral? Enggak. Tadi saya udah ngomong ke Sis Alia bahwa kita harus fokus kepada tujuan akhirnya, yaitu melayani kebutuhan audiens kita. Harus dibedakan loh antara audiens dan teman-teman yang memang follow kita di media sosial. Bisa jadi emang kita mau bersosialisasi aja. Kita emang mau berinteraksi layaknya manusia biasa yang nggak punya tujuan tertentu. Atau bisa jadi memang kita mau konten kita dilihat sebanyak-banyaknya orang, memicu suatu keributan atau suatu diskusi, dan itu terserah kepada teman-teman semua. Jadi pada akhirnya ilmu yang kita diskusikan hari ini itu bukan supaya kita jadi influencer, balik lagi kepada closing statement ya, tapi supaya kita paham kenapa orang membicarakan sesuatu. Dan pada akhirnya kalau kita mau bergabung menjadi sesuatu yang dibicarakan, ya inilah poin-poin yang sekiranya bisa direfleksikan. Ya, mungkin ada teman-teman punya pendapat lain, silakan. Aku boleh nggak? Boleh. Oh, ya, dan bagus. Ya. Oke, menarik nih. Nah, tadi kalau misalnya mengamati ya, mulai dari know-how, kenapa bisa viral, terus what is the reason why it can be viral. Kalau pertanyaanku lebih ke what's next. Setelah konten itu viral, apa nih yang bakal terjadi gitu. Karena kalau lihat dari masyarakat kita, seolah-olah nih, seolah-olah tuh memunculkan tendensi bahwasanya kalau nggak viral ya nggak akan didengar. Apalagi hal itu kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar. Contoh semisal kaitannya dengan politik gitu ya. Terlebih sekarang dengan pergantian pemerintahan, dengan struktur yang lebih gemoy, yang lebih banyak banget staf sus yang muda-muda, terlebih dari jajaran pemerintahan juga banyak yang katakanlah influencer nih, contoh Raffi Ahmad gitu. Nah, kalau beberapa orang-orang semacam ini ketika semisal beberapa waktu yang lalu ketika sebelum beliau ini jadi tokoh gitu ya, dia kan punya rencana untuk membangun suatu resort di Gunung Kidul atau di mana gitu kalau nggak salah. Kemudian muncul protes, viral. Nah setelah viral baru nih didengar dan akhirnya oke, kita cancel, nggak jadi bikin resort di sana. Nah jadi kan seolah-olah kayak kita harus bikin sesuatu viral, baru kita akan didengar, baru pemerintah akan turun tangan. Nah kalau aspek psikologisnya saya nggak tahu ya ini kebalik atau seperti apa, tapi kesannya tuh kayak gitu. Nah menurut Mas Kevin gimana nih? Ya, susah banget ya pertanyaan Mbak ya. Menurut saya ya, sesuatu harus viral dulu baru kita didengar ya Mbak ya. Kesannya betul ya, kesannya betul. Saya baru ikut diskusi di bukan diskusi ya, mengamati aja, observe gitu. Bahwa terjadi perubahan tren tentang mengikuti influencer Mbak di Indonesia. Jadi netizen setidaknya yang generasi milenial sekarang ini lebih prefer untuk memfollow micro influencer
yang followersnya di bawah 10.000 dibandingkan yang makro atau mega yang 100.000 ke atas bahkan jutaan, karena alasannya satu, mereka lebih relate. Apa yang mereka katakan lebih masuk akal. Nah, dalam level tertentu, mereka ini micro influencer ini sebetulnya sudah punya audience, sudah punya loyalis, dan dia nggak punya jumlah yang banyak. Tapi impact yang dia hasilkan itu lebih kuat daripada yang jutaan atau yang ratusan ribu followersnya. Karena dia memberikan reason, dia make sense, kontennya itu make sense untuk audiensnya. Kalau ditanya apakah harus viral, enggak. Konten kita yang penting masuk akal, Mbak. Masuk akal untuk audiens kita. Kalau misalnya konten kita masuk akal untuk audiens, maka audiens merasa, ya rupanya saya nggak sendiri. Dan dia akan mencari temannya lagi untuk menularkan ke masuk akalan tadi. Jadi kunci di micro influencer bukan lagi engagement yang berupa follow yang banyak, like yang banyak, tapi lebih kepada impact-nya, trust-nya, loyalty-nya. Kalau seandainya teman-teman di sini mau menjadi influencer, saya nggak menyarankan koleksi followers dan likes lagi yang banyak, tapi lebih kepada bisa mempengaruhi pikiran orang supaya bisa setuju sama kita. Itu menurut saya dampaknya lebih kuat dan lebih panjang. Jadi sesuatu nggak harus viral dulu, ya. Tapi untuk bisa dibicarakan, memang kita harus bersuara dulu. Saya nggak bilang viral, tapi bersuara dulu, Mbak. Gitu, ya. Singkatnya begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, silakan. Sebelum sumbang Kakak Kevin, soal apa tadi, konsentrasi yang lebih pendek sekarang, yang tadi sempat disinggung di menjelang akhir presentasi. Bagi kita yang mungkin di kampus, ini agak menantang, karena kan kita pengen mengajarkan kedalaman memikirkan sesuatu, dan menuntut harus membaca lebih lama, berpikir lebih lama, dan sama sekali itu susah ketika medsos ini merekayasa pikiran kita untuk ya pendek-pendek aja gitu. Walaupun di sisi lain di konteks marketing mungkin pesan pendek dan ngena mungkin dianggap lebih tepat gitu ya. Tapi di konteks yang membutuhkan kerjaan yang lebih mendalami, merenungkan, bahkan kayak seolah-olah kayak filsuf gitu ya. Ini malah hilang gitu. Padahal hidup ini kan perlu kedalaman juga gitu. Ini kok sampai gitu. Dan bagi aku yang misalnya ngajar ya, kawan-kawan juga mungkin beberapa punya pengalaman yang mirip gitu. Kita mendorong misalnya minat baca, kalau kita bandingkan nanti sama ini gitu. Susah banget. Gitu. Satu kalimat saja udah langsung pegang HP lagi dan ini gitu. Khawatirnya adalah di tengah kepentingan para pemilik media sosial yang merekayasa pikiran kita untuk pendek, tantangan untuk ini agak sok nasionalis ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya itu makin susah gitu. Itu sih pendapatku soal ini, soal tadi menyambung ujung dari itu. Makasih. Ini terlalu luas untuk diadres oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, satu yang saya pastikan bahwa ini udah menyasar ke pedagogi. Ya, pedagogi ya. Gimana caranya? Ya udah, kalau emang karakteristik mahasiswa atau siswa sekarang konsentrasi pendek, gimana cara supaya kita bisa ngajar dengan cara yang sesuai juga dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Tapi ya silakan, ada pendapat lain. Ya dari tadi tuh saya sebetulnya tergelitik dengan pembicaraan. Kan nih, saya sebagai psikolog kan tadi ya, Mas Ian meminta saya jadi moderator karena saya punya latar belakang psikologi. Dan kalau mendengar penjelasannya Mas Kevin, sepanjang penjelasan ini dan diskusi kita, sebetulnya saya punya kecurigaan steps ini tuh payung besarnya adalah teori behavioristik, kalau teman-teman tahu, atau secara garis besar lah ya. Kita akan bicara setiap perilaku itu punya konsekuensi, dan manusia akan cenderung mengulang perilaku yang konsekuensinya jelas dan cepat. Kalau konsekuensinya masih setahun lagi, nggak usah setahun lagi deh, masih 2 hari lagi kita terima, tidak akan berbekas. Jadi ya kita cenderung untuk mengabaikan tingkah laku itu dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Tapi ketika kita main media sosial, konsekuensi itu lebih cepat terasa. Dapat like, dapat viewer, dapat komentar, itu hitungan detik. Sehingga ketika kita suka dengan hal itu, maka itu menjadi reward yang kemudian mempertahankan perilaku.
Cuma dari semua yang dibahas sama Mas Kevin, sebetulnya yang saya rasa saya juga nggak punya jawabannya ya. Tapi ini terkait dengan komentarnya Bang Hardo tadi. Kemana critical thinking orang-orang yang menonton konten viral ini? Apakah ludes dengan 7 detik pertama tadi? Ketika kita engage, kita lupa dengan hal lain? Atau tadi sebenarnya Mas Kevin juga bicara soal aspek emosi? Apakah ini jadi bahan refleksi kita semua deh? Apakah karena sebuah konten ini menyentuh sisi emosi kita, sehingga sisi logika kita ketutup? Let's say kita lebih fokus dengan konten Pak Prabowo waktu dia joget-joget, ketimbang ketika dia ngomongin program kerjanya. Karena jujur kalau saya nggak kemarin ngurusin Indonesian Student Assembly, saya nggak tahu bahwa Pak Prabowo punya Asta Cita. Itu saya. Tapi saya tahu beliau joget-joget. Gitu. Apakah kita jadi lebih fokus dengan sisi emosi? Dan memang wajar sekali, manusia kan makhluk emosional selain makhluk sosial gitu ya. Dan makhluk yang egois tadi. Tapi saya jadi mulai berpikir, jangan-jangan sisi emosi ini yang memegang peranan yang lebih penting ketimbang sisi logika, yang dimana sisi logika itu biasanya kita bicara soal critical thinking. Gitu. Saya nggak tahu deh. Menurut teman-teman sendiri gimana? Tapi kita masih punya, saya pikir kita masih punya 5 menit, boleh Mas Ian? Silakan. Ya. Mungkin sampai jam 1 ini. Ya. Yang di pojok Masnya. Rame. Boleh kenalan juga nggak Mas? Kita belum kenal. Setelah itu ya. Kenapa yang dengar sebanyak mungkin suara? Iya, itu sudah. Buang-buang suara kalau masih pakai. Buang suara. Itu sudah. Aku Adit dari Computer Science. Mungkin mau lebih nanya soal psikologinya ya. Jadi sampai berapa kali konten itu harus kita kayak informasiin atau kita statement terus sampai akhirnya itu bisa masuk ke psikologi, sampai masuk ke sugesti seseorang atau ngubah daya pikir seseorang itu jadi fakta. Kayak misalnya contohnya pas Mas Kevin masuk ke organisasi itu, atau misalnya kita ambil konteks Cambridge Analytica pas pakai Facebook Ads buat ngasih konten sebagai campaign itu gimana, itu bisa sampai mempengaruhi, itu berapa kali sebuah konten itu harus kita keluarin terus, dan itu ya itu sih Mas, kira-kira seperti itu. Bisa, silakan. Makasih banyak Mas Enok nih. Pertanyaan singkat untuk Mas Kevin. Yang pertama, spill dong konten IG edukatif yang menurut Mas Kevin patut untuk di follow, yang ngikutin steps ini gitu. Konten IG edukatif ya, maksudnya yang kayak relevan untuk kita nih para akademisi gitu kan. Karena aku tadi setuju banget sama Mas Adit, kita ada perbedaan antara emosi dengan kita tuh cenderung akademisi kayak kalau menjabarkan, mendeskripsikan sesuatu itu nggak pakai emosi, kita harus pakai objektivitas kan. Jadi kata-kata yang kita pilih pun sebenarnya semuanya netral gitu. Sementara itu sangat berbalik dengan konten media massa yang semuanya harus emosi, yang harus menggetarkan hati gitu. Kayak kata-katanya tuh kayak apa ya, provoking. Nah itu. Sementara kita sebagai akademisi seringkali dibilang menggunakan kata-kata netral. Apalagi saya sebagai birokrat gitu. Nggak bisa tuh pakai kata-kata provoking, harus pakai netral. Jadi minta konten IG yang patut dicontoh untuk kita. Terus yang kedua, komen ke Mbak Hanum. Tadi kayaknya ada masalah kritis dan konten emosi dan lain-lain. Kalau di kuliah aku diajarin namanya heuristik. Heuristik, cara berpikir heuristik, di mana mostly kita melakukan itu. Jadi kayak kita nggak selalu untuk setiap saat dalam pengambilan keputusan, kita tidak selalu berpikir secara mendalam. Dan menurut aku tugasnya konten creator adalah, apalagi kita semua adalah bertugas untuk mengunyah konten dan fakta yang ada, yang bisa kita kunyah untuk audiens kita, supaya mereka menelan konten-konten yang udah kita kunyah gitu dengan mudah, sehingga mereka mendapatkan hasil hasil berpikir kita yang sudah kita kunyah dengan baik. Jadi mereka mendapatkan cara berpikir yang heuristik itu. Nanti mungkin call to action-nya adalah membuat mereka interest terhadap topik kita
supaya mereka bisa menggali lebih dalam. Kayaknya itu sih yang selama ini aku pelajarin karena aku cenderung suka follow orang-orang yang environmentalis gitu kan. Dan aku cenderung merasa tertarik aja, terus nanti aku kepoin sampai dalam, ini mereka tuh dari mana sih asalnya, kayak gitu. Lebih kayak gitu. Saya izin menanggapi dulu, nanti teman-teman silakan tambahkan. Untuk Mas Adit, konten berapa kali harus diulang sehingga bisa penetrasi masuk ke dalam ini ya, psikologi seseorang ya? Jawaban saya, bukan konten yang harus diulang-ulang, tapi ide yang mau disampaikannya. Kalau konten sebetulnya cukup 1 kali. Syukur kalau dia nonton, kalau enggak, ya dia akan ketemu konten lain yang sebetulnya idenya sama. Entah di platform lain, entah bentuknya juga lain. Tapi intinya adalah exposure ulang-ulang, itu baru menjadi kebiasaan. Ya, jadi bukan kontennya 1 kali yang diulang-ulang. Algoritma Instagram kalau kita ngupload konten yang sama, itu yang keduanya engagementnya akan lebih rendah. Gitu. Ya, terus yang kedua, IG edukatif ya. Bayul, sebagaimana Philip Morris yang memiliki Marlboro, perusahaan rokok, tidak merokok. Saya juga tidak menikmati terlalu banyak media sosial ketika saya jadi content creator. Tapi ya, saya selalu ingat 2 konten yang saya follow. Yang pertama itu Channel News Asia. Dia adalah media yang punya Singapura. Kenapa? Karena dia memang membahas angle-angle yang saya sendiri sebetulnya mau tahu, yaitu CNA Insider. Bedanya dia dengan media-media lain yang saya follow adalah dia tahu sudut pandangnya si audiens, pengen tahu sesuatu tuh, itu yang dibahas dia, redaksinya begitu. Sehingga dia kalau tontonan itu bukan yang membahas apa ya, soal edukasi, kemiskinan, kesehatan, bukan. Dia nggak bahas sesuatu yang paling simpel. Misalnya, sejorok apa sih botol minum kita yang isinya cuma air putih? Berapa kali sih harusnya kita nyuci botol minum kita yang isinya air putih doang? Ada yang tahu jawabannya? Nggak ada, silakan nonton nanti ya. Tapi konten-konten seperti ini sampai diuji lab dan sebagainya. Artinya yang pertama, kontennya kredibel karena dia mendasarkannya pada penelitian. Yang kedua, dia melakukan apa yang namanya citizen journalism karena dia membahas juga agenda topik dia, agenda settingnya berdasarkan dengan audiensnya. Audiens juga bisa memberikan pertanyaan dan menjadi diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Jordan Peterson. Dia adalah seorang psikolog yang kontennya kalau saya nonton itu kayak lain deh dari yang lain. Saya nggak bisa bahasakan kenapa, tapi dia lain. Cara dia memprovok kita untuk berpikir, mindset dia yang lain, itu saya suka, Jordan Peterson. Itu, silakan Mbak Anu. Apa tuh? Yang tadi ditanya. Iya sih, Yul setuju sih. Cuma berarti kan yang menjadi content creator ini kan haruslah orang yang teredukasi dengan baik gitu kan. Gak bisa orang sembarangan dong, dengan penjelasan dirimu ya tadi. Jadi membuat saya berpikir lagi, seberapa banyak sih content creator kita yang memang punya apa ya, saya nggak bisa bilang, kalau di Indonesia saya belum bisa bilang gini, semakin tinggi pendidikan seseorang maka dia semakin cerdas. Enggak, karena ketemu kok orang-orang yang level pendidikannya biasa saja, tapi dia sangat cerdas. Cuma mungkin tidak dapat kesempatan sekolah aja gitu. Tapi ada juga yang pendidikannya tinggi tapi ya nggak tahu apa isinya gitu. Nah, penjelasannya Yuli itu membuat saya berpikir bahwa seorang content creator itu haruslah orang yang punya kecerdasan yang baik, sehingga dia bisa memprovok, tadi kalau pakai istilahnya Mas Kevin, memprovok orang yang melihat kontennya untuk berpikir lebih jauh. Karena critical thinking itu bukan bakat kan sebetulnya, sesuatu yang dikembangkan. Dan sekolah itu adalah salah satu fasilitas yang bisa mengembangkan critical thinking kita. Rumah itu salah satu tempat untuk bisa mengembangkan critical thinking juga. Berarti kalau bisa ditambah, media sosial itu menjadi salah satu fasilitas juga. Nah, pertanyaan saya kembali sebetulnya adalah seberapa besar sih kontribusi dari media sosial, khususnya kalau kita bicara di Indonesia, kontribusi dari media sosial di Indonesia yang memprovok critical thinking dari orang-orang yang menonton. Gitu. Saya jujur aja ya, semalam saya menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk scrolling Instagram. Ketawa-ketawa sampai saya nangis. Gak ada isinya. 2 jam itu saya hanya menjadi orang tolol yang ngeliatin konten Instagram, terus saya ketawa aja sepanjang 2 jam itu sampai saya tersadar, gue belum sholat Isya.
sholat isya yang mengingatkan saya harus berhenti gitu ya. Tapi dengerin percakapan kita ini saya jadi berpikir iya, saya cuma menyasar aspek emosi saya aja. Saya lagi capek, terus saya mendapat penghiburan dari nonton itu, tapi saya nggak dapat critical thinking apapun, saya nggak dapat inspirasi apapun. Saya cuma berpikir kenapa orang-orang ini bodoh banget gitu. Itu aja. Karena kebodohan mereka saya ketawa gitu. Mereka kepleset lah, mereka apalah, itu yang bikin saya ketawa. Walaupun di satu sisi saya jadi memikirkan kesehatan mental saya juga ya. Karena ketika kita tertawa atas penderitaan orang lain, sebenarnya kita lagi nggak sehat mental. Gitu. Ya. Tapi karena ini di jam 12:02. Oh, oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya, dikit aja. Oke, dulu ada. Oh. Boleh kasih dulu, nanti apa ini? Meneruskan dari statementnya Mas Ardo sama Mbak Hanum, meneruskan dan menanggapi tentang bagaimana itu kayak human resource Indonesia ini kan yang begitu banyak dan adanya risk bahwa kayak critical thinking mereka yang menurun. Apakah ini menjadi PR bagi orang-orang akademisi untuk memulai suatu gerakan di bidang social media ini gitu loh. Dan juga menanggapi barusan yang dibilang Mbak Hanum, kalau memang mungkin nggak semua dari kita bisa memikat audiens gitu kan, apalagi sampai berkompetisi dengan orang-orang yang kontennya tuh nggak mendidik gitu kan, dan juga berkontribusi dalam menjelekkan itu kan critical thinking warga Indonesia lainnya. Apakah berarti kita juga harus bagaimana caranya kita menemukan cara untuk misalnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki influence ini. Sehingga dari begini kan kita juga sebagai orang-orang akademisi itu kita bisa berkontribusi secara langsung dan memiliki dampak yang lebih besar. Dan juga sesuai dengan bagaimana alur informasi ini berjalan di Indonesia gitu. Terima kasih. Jadi tegang ya. Tadi padahal PhD itu kan bercanda-bercanda ya. Ketahuan baru tegangnya sekarang kan. Tapi gini, sebelum masuk ke poin ini adalah saya melihat antusiasme rekan-rekan ya dalam dialog ya. Ini tujuannya kok pikir gitu. Antusiasmenya bangkit gitu. Jadi ini trigger-triggernya nih, bagus-bagus nih, seru-seru nih. Zafran tadi sekaligus juga mau menanggapi, nggak tahu Fasya nggak sabar terus udah ngacung juga pengen ngomong, tapi nanti Fasya boleh cerita lah karena dia ada penelitian yang dia udah lakukan. Ngomongin poinnya Zafran tadi saya ada pendapat juga, ngomonginnya Mbak Hanum saya juga ada pendapat. Tapi gini, saya mau masuk dalam posisinya gini. Saya setuju sama Mbak Hanum ketika bilang bahwa ini orangnya, ini kembali lagi ke manusia yang harus punya critical thinking gitu. Untuk menambahkan perspektif supaya orang bisa critical thinking, saya masuk dari poin ini. Saya orang media, saya orang komunikasi, makanya studi saya media, dan saya juga mau menambahkan dalam sudut pandang keilmuan media. Dalam keilmuan media itu ada satu orang yang mungkin teman-teman juga familiar, namanya Marshall McLuhan. Marshall McLuhan ini punya satu jargon, bukan hanya jargon, tapi satu teori konsep yang menurut saya kuat. Medium is the message. Ya, medium is the message. Contohnya gimana tuh relevansinya sama keseharian? Teman-teman nggak akan nyari informasi yang detail tentang satu hal pada masanya sebelum ada sosial media kalau bukan ke majalah dan koran. Teman-teman tetap, apalagi kita yang hidup dalam banyak beragam kesempatan bisa mengakses media, akan cari majalah Tempo kalau mau ngomongin sesuatu yang mendalam. Karena kita menggunakan majalah untuk mendapatkan message yang saya inginkan. Kita nggak akan cari televisi kalau kita nggak cari informasi-informasi yang sambil lalu kita bisa dengarkan. Di rumah kita beraktivitas, TV nyala dan nggak masalah. Radio juga begitu, sambil nyetir kita dengerin radio. Beda dengan sosial media. Kenapa kita lari ke sosial media? Mbak Hanum 2 jam sudah menghabiskan ke sana. This is another things. This is the opium. Jadi sosial media itu opium. Opium dalam apa? Opium untuk melepas kepenatan. Jadi yang dicari itu dopaminnya gitu. Jadi Marshall McLuhan dalam konteks ini ketika masuk ke media sosial, yang dicari sama orang di media sosial itu relaxation gitu. Relax.
Jadi goalnya pasti akan ke sana. Dan apakah efeknya? Ya itu tadi, nggak akan men-challenge critical thinking. Jadi nggak ada di social media yang men-challenge critical thinkingmu. Kau pikirlah yang ada di sini. Maksud saya bukan saya melontarkan, tapi kau pikir mengajak kita untuk critical thinking gitu dalam dialog-dialog yang semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selain kita berhadapan dengan medianya, kita berhadapan dengan message-nya. Orang yang meng-create message. Dan orang meng-create message itu ada 2 poin. Ada encode-nya, ada decode-nya. Encoding dan decoding kalau pernah dengar. Ini adalah ngomongin soal bagaimana kita bisa meng-encode. Membuat konten yang punya standar ini sebagai sebuah parameter. Itu encode-nya. Tapi decode-nya ada di kita. Bagaimana kita memahami, menafsirkan pesan-pesan tadi. Jadi saya pikir critical thinking itu exercise. Latihan, ngomong kayak gini. Kita biasa ngomong. Poin daripada Zafran tadi, apakah kemudian ada orang-orang yang bergeliat untuk menuju ke sana? Itu studi saya. Saya kemarin pulang ke Indonesia, studinya adalah di Indonesia itu belajar gak sih begini? Universitas tuh ngomong ini gak sih? Di Indonesia tuh universitas itu belajar gini gak? Kalau iya, dosennya ngomongin apa? Apa yang dibahas di sama dosen? Di kelas kita ngomongin apa? Apakah kita ngomong know-how-nya? Dan saya harus bilang, 20-an lebih yang saya wawancara itu masih bicara know how to create a message. Know how to create a message in the social media. Nggak ngomongin tentang orang yang didesain. Kita manusia yang didesain untuk paham message-nya. And paham mediumnya. Baru kita create message-nya. Jadi langsung diceplokin dengan this is how you should do when you would like to create content. Which is would like to go to viral content. Kita nggak bicara itu, kita bicara tentang manusianya. Terima kasih, saya cuma mau menambahkan supaya jadi poin refleksi ya. Saya lebih mau masuk ke poin refleksi ketimbang dialog ini supaya lebih sumringah gitu ya. Sumringah. Ini nggak berakhir-akhir loh, tanggung jawab nih saya nih harusnya. Tapi habis itu udah ngacung, saya kasih dulu ya. Kadung ngacung dia. Saya ingin menambahkan komentar aja sih. Riset saya juga di komunikasi science, terutama di konteks pendidikan tinggi Indonesia. Saya ingin memulainya dari Yuli, ada statement bahwa saintis itu harus selalu objektif. Tapi sekarang itu ada sebuah tren, terutama untuk saintis di bidang lingkungan, mereka tuh bersepakat untuk bisa mengemukakan emosinya. Di satu sisi, yang mana bisa sih ketika mereka sudah sangat tahu memprediksi bahwa lingkungan akan hancur, akan sekian rupa, akan demikian rupa, tapi menahan emosinya gitu. Jadi ya sekarang itu banyak sekali pernyataan bahwa scientists have an emotion too. Jadi ya kita juga punya emosi dan berhak menyatakan itu, terutama ketika kita bisa membayangkan bagaimana alam ini akan rusak dalam jangka berapa tahun, bagaimana kerusakannya dan seterusnya gitu. Tapi ya tetap mengedepankan hasil-hasil risetnya. Apalagi di tengah semua banyak statement politisi yang menafikan statement-statement mereka. Jadi ya menurut saya sekarang juga saintis secara komunikasi sainsnya harus sudah mulai ya melibatkan emosi dia. Bahkan ada satu pernyataan menarik di The Guardian itu, ya saya orang benua selatan, orang-orang dari daerah berkembang bahkan tertinggal, dan saya perempuan dan saya seorang saintis. Masa saya tidak berhak menyatakan emosi saya ketika lingkungan saya semakin hancur? Padahal saya sangat tahu, bahkan secara saintifik pun itu sangat akan terbukti. Gitu. Nah itu yang pertama. Jadi ya ketika emosi terlibat, ya itu tidak apa-apa selagi dia memiliki data yang kuat. Apalagi untuk isu-isu lingkungan dan isu-isu lainnya. Terus ini juga menyambung, lalu kenapa sih tantangannya di Indonesia itu sangat masih sulit? Saya kemarin riset di 6 kampus dengan total 56 informan. Dosen itu masih terjadi gap yang cukup tinggi dalam pandangannya. Dosen-dosen itu misalkan pertama ya yang paling menyulitkan itu dosen menganggap bahwa dia akan menyatakan statement atau terkait penelitiannya ke publik ketika penelitiannya itu benar-benar berhasil. Atau bahkan dosen-dosen sains itu lebih ekstrim ketika teknologi readiness-nya di level 9 misalkan. Baru saya akan publis besar-besaran. Sementara di sudut pandang jurnalis, saya mau wawancara juga jurnalis, ya jangan seperti itu dong. Proses sebagai periset pun itu menarik untuk diceritakan, karena periset itu sendiri adalah manusia. Dan
mempublikasikan tahapan kecil itu pun merupakan bentuk transparansi dari riset mereka. Nah, itu salah satu perbedaan pandangan yang itu perlu dinegosiasikan antara dua aktor itu misalkan. Nah, yang berikutnya juga misalkan saintis itu menganggap bahwa piggybacking atau menggunakan konten viral itu sebagai sesuatu yang salah gitu, karena dia belum tahu statementnya. Tapi sementara publik itu menunggu kondisi alam atau fakta sosial yang terjadi itu bagaimana sih menurut risetnya. Nah, riset atau saintis di Indonesia itu masih menganggap bahwa apa yang dia ungkapkan itu harus berasal dari dirinya sendiri. Padahal kan banyak jurnal yang mungkin bisa berkaitan dengan hal itu dan seterusnya. Jadi masih banyak ketegangan-ketegangan bagaimana dosen itu ragu untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan di satu sisi humas perguruan tinggi pun masih banyak terjebak dalam aktivitas rutinitas mempublikasikan Disnatalis, kemudian 17 Agustusan. Bahkan ada satu dosen di Bandung, ada satu tim humas di Bandung yang menarik. Kita tuh udah punya rencana mempublikasikan riset ini, tetapi bulan depan saya wawancara Juli, itu Agustusan di kampus ini. Jadi saya harus lebih mengedepankan konten-konten tentang Agustusan itu, yaitu tantangan lainnya. Jadi ya saya menyimpulkan di judul tesis saya, komunikasi sains di Indonesia khususnya di perguruan tinggi itu masih menjadi jalan panjang dan berliku. Tapi harus kita perjuangkan seperti tadi saudara kita sampaikan. Nuhun. Rasanya cukup ya Bang ya. Baik. Iya, siap. Oh ini. Kalau yang ini ngomong harus ini. Ya, kalau yang ini harus ini. Aman. Cuma mau mengutip dari salah satu mentor saya, Pak Made Andi Arsana. Beliau bilang seperti ini, kalau dulu dosen itu mengajar, ini sering saya ulang ya, dan kalau dulu itu dosen mengajar di kelas, nah hari ini, kalau dulu dosen ngajar itu di kelas karena mahasiswanya ada di kelas, hari ini mahasiswa itu nggak ada di kelas. Mungkin kalau misalkan mahasiswa itu adanya di pantai, ya dosennya harus ke pantai. Kalau kalau mahasiswanya itu adanya di Cakro, di pos kampling itu, ya dosen harus ke situ karena audiensnya ada di situ. Dan kalau hari ini audiensnya ada di sosial media, ya dosen harus masuk ke sosial media karena kita ngikutin audiens. Kalau kita tetap ada di kelas terus, ya kita nggak akan ada yang dengar gitu. Jadi kita ngikutin audiens kita. Kalau misalkan ada di Cakro, ya kita ikutin Cakro, ke pantai ya kita ikutin ke pantai, ke kafe kita ikutin ke kafe. Kalau misalkan dia ada di sosial media, ya maka kita harus ikutin ke sosial media. Jadi barangkali buat teman-teman dosen bisa lebih semangat, dan teman-teman akademisi secara umum dan kita semualah secara umum, kalau mau bikin konten ya kita berpikir bahwa oh audiens kita ada di sana, ya kita harus ke sana. Jangan kita yang terlalu meminta untuk didengar, barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya memang berat jadi dosen Mbak Hanum ya. Tapi saya 3 aja kesimpulannya Bang Ian. Yang pertama menyambung Mas Abeng sama Bang Handu tadi. Mungkin bisa kita diskusi untuk topik berikutnya tentang pedagogi untuk mereka yang, bukan mereka ya, untuk gimana caranya supaya dalam interval konsentrasi yang singkat-singkat ini ada cara-cara kreatif untuk mendidik. Itu bisa jadi bahan diskusi. Yang kedua juga nanti saya utang satu topik diskusi lagi tentang lansia ya. Lansia Indonesia yang menua di sini. Pertanyaannya adalah, apakah menua di Australia sebagai orang Indonesia lebih bahagia? Ya, saya baru 18 interview dan saya udah ketemu jawabannya. Yang membuat saya sendiri berpikir apakah 40 tahun ke depan sebagai orang tua enak di Indo atau di Australia. Ya itu bisa jadi topik berikutnya. Yang ketiga, jangan lupa media sosial pada akhirnya hanyalah alat ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh alat ini. Dan jangan lupa untuk memanusiakan manusia kembali lewat media sosial, bukannya malah menjauhkan ya. Justru Kopikir ini harus menjadi kita memake sense kan media sosial. Terima kasih semua. Oke. Pesan sponsornya adalah nanti kalau ngomongin lansia jangan saya moderatornya, saya mau nanya. Oke. Saya melihat diskusi kita sangat hangat ya, makin menjelang waktunya bubar makin hangat kayaknya. Jadi apakah ini satu masukan untuk penyelenggara
untuk menambah durasi atau saya nggak tahu deh. Karena sengaja teman-teman diadain di hari Jumat supaya kita cepat selesai, tidak berlarut-larut. Karena mengingat kemarin hari Kamis kita ada kumpul kecil kelompok Kopikir yang dimulai 9.30 yang terpaksa dibubarkan di jam 2. Terpaksa dibubarkan ya, bukan harus bubar nih, aduh udah cukup nih, enggak, terpaksa dibubarkan tuh teman-teman. Jadi makin banyak kepala yang berpikir dan makin banyak urun rembuk, ternyata diskusinya makin hangat. Cuma tadi Mas Kevin sudah memberikan closing statement yang sangat baik gitu ya. Media sosial ini sebenarnya adalah alat, tetap manusianya kan yang punya kontrol apa yang mau dilakukan dengan media sosialnya. Dan kalau tadi dibilang bahwa akademisi juga punya tanggung jawab moral, iya sih. Tapi kayaknya habis ini saya mau minta kaos itu ya, Serikat Pekerja. Karena kok berat banget jadi dosen. Meneliti iya, ngajar ngadepin mahasiswa iya, nanggepin curhatannya mahasiswa juga iya. Lalu sekarang kita harus mikirin konten untuk viral juga. Gajinya kurang kayaknya ya. Oke, karena ini sudah lewat 17 menit, terima kasih untuk kehadiran teman-teman, kontribusi dalam diskusi kita hari ini. Dan saya harapkan wajah-wajah baru dan wajah-wajah lama akan tetap stay. Ya, apalagi yang masih akan di sini. Kalau Dimas kan mau balik ya. Tapi yang tetap stay di sini mudah-mudahan tetap bisa meluangkan waktu di hari Jumat untuk datang diskusi sama-sama kita semua. Tidak ada yang mengancam kan? Ada yang merasa terancam nggak selama diskusi ini? Cuma dingin aja kan paling ya? Ya mudah-mudahan tetap bisa datang, tetap bisa berkontribusi, dan untuk Mas Kevin mudah-mudahan deadline jam 2 paginya nanti terpenuhi. Ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.